Saudara-saudariku yang terkasih, baik dari komunitas kasih Tuhan maupun dari warga binaan, kita sudah mendengarkan sabda-sabda Tuhan yang merupakan perenungan kita pada minggu yang kedua masa biasa ini. Dalam bacaan yang pertama, mereka ini digembirakan dengan suatu situasi yang khusus setelah mereka 40 tahun dalam pembuangan, dan berarti juga Yerusalem ditinggal dalam suasana yang porak-poranda. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kemudian membangun kembali, membersihkan kembali kota Yerusalem, membangun kenisah. Di situ ada suasana yang begitu haru, suasana kegembiraan yang sangat luar biasa. Sepertinya pertemuan antara penghuni Yerusalem dengan Yerusalem sebagai tempat yang suci. Digambarkan kegembiraan itu seperti pasangan suami istri muda yang saling mencintai penuh dengan kegembiraan. Simbol perkawinan ini menjadi salah satu ungkapan kegembiraan yang disampaikan dalam bacaan yang pertama tadi. Dan simbol perkawinan juga muncul dalam Injil, yakni pesta perkawinan di Kana. Hanya sayangnya perkawinan di Kana itu terancam dengan sesuatu yang membuat aib. Karena apa? Karena anggurnya itu habis atau hampir habis, padahal tamunya masih berdatangan. Dan itu tidak wajar, karena anggur tidak bisa diganti dengan kopi atau teh. Tidak diperhitungkan itu minuman biasa. Tidak bisa diganti dengan sirup warna-warni. Itu tidak bisa dipandang mata. Atau bahkan diganti misalnya dengan alkohol, cap tikus misalnya, atau oplosan, apalagi itu tidak, budaya di Israel waktu itu tidak dikenal, hanya dikenal di sebagian Indonesia. Maka mereka betul terancam rasa malu yang hebat, akan ditertawakan oleh hadirin atau orang yang datang diundang. Mau menikahkan anaknya tidak siap anggur. Dan ternyata di ujung dari rasa terancam ini ada seorang ibu yang jeli, yang sangat peka, namanya Maria. Maria mengungkapkan sesuatu yang mungkin nampaknya mendesak-desak Tuhan. Mereka kehabisan anggur. Disampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah putranya, sekaligus putra Allah. Memang yang ada di situ ya para murid, dan yang paling dekat ya Yesus putranya itu. Sesuatu yang lumrah diungkapkan. Yusuf itu tidak ikut. Dalam tafsir memang tidak pernah dijelaskan. Ada yang mengungkap kemungkinan Yusuf sudah tua atau bahkan sudah meninggal. Karena ini kan Maria sudah lebih dari 40 tahun. Karena Maria
ditambah waktu 12 tahun itu usia, lalu ditambah dengan 18 tahun tinggal di Nazaret yang tidak diceritakan dalam keadaan tersembunyi. Jadi Maria sebagai seorang ibu, teman bicaranya ya Yesus yang paling dekat. Memang ini ditangkap oleh Tuhan Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Seorang ibu yang baik tidak membiarkan anak itu tidak berkembang, kadang-kadang dipancing, kadang-kadang diberi tantangan, sehingga ada suatu kreativitas yang muncul dari dirinya. Kebetulan yang ditantang itu adalah Tuhan, yang sudah memiliki kuasa dalam dirinya. Dan yang belum saatnya ternyata itu direspon oleh Tuhan Yesus secara positif. Kalau Tuhan Yesus menganggap Maria itu negatif, pasti dimarahi, pasti diusir. Tetapi Tuhan Yesus itu mengatakan, isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Mungkin para murid bahkan juga pelayan-pelayan itu agak heran. Ini kan tempayan untuk pencucian, disuruh ngisi penuh. Dan tentu mereka berhenti dalam pikiran saja. Tuhan Yesus selalu bersabda, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Karena yang berhak mencicipi itu bukan tukang masaknya, bukan, tetapi pemimpin pesta. Tukang masak mungkin mengatakan, wah masakan saya bagus, enak sekali, tetapi itu tidak valid. Yang membuat valid sah itu adalah pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta mencicipi anggur itu, wah ini jauh lebih enak, lebih baik. Itulah lalu terjadilah suatu mukjizat perubahan air menjadi anggur, dan karena banyak orang datang di sana lalu menjadi viral. Tidak hanya terbatas di rumah pernikahan itu, tetapi juga cepat lewat ke tengah-tengah khalayak ramai masyarakat. Terjadi suatu mukjizat di Kana, Galilea. Dan sekarang ini terus kita mendengar, kita merayakan, kita mensyukuri. Saudara-saudariku yang terkasih, saya akan mengambil satu sifat dari Ibu Maria yang betul-betul menjadi inspirasi. Saya hubungkan dengan bacaan yang kedua tentang karisma. Karisma itu adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam diri kita. Lebih rohani. Kalau kita mendengar kata talenta, itu kemampuan yang sifat duniawi. Misalnya memasak, misalnya mengatur bunga, misalnya ilmu teknologi, misalnya matematika, itu lebih suatu talenta. Sedang yang dibicarakan dalam bacaan yang kedua itu berbicara mengenai karya Roh Kudus atau karunia roh. Itu yang disebut karisma. Nah, Ibu Maria dalam hal ini memiliki suatu karisma. Karisma yang tampak adalah kepekaan dan peduli. Mungkin waktu itu Maria melihat gelibetnya atau bahasa tubuh dari yang punya rumah. Jadi Maria itu melihat ke orang ini nampaknya resah. Orang ini nampaknya kebingungan.
lalu dengan teliti, dengan peka Maria. Sebetulnya banyak orang yang peka, teliti, tahu, tapi cuek. Terserah, itu urusanmu, itu rumah tanggamu sendiri, kapokmu, tidak mempersiapkan. Terserah kekurangan anggur. Orang bisa begitu. Tetapi Maria ini menambah dengan peduli. Ini suatu langkah yang lebih jauh, peduli. Peduli dan mengungkapkan dengan suatu keberanian. Justru keberanian itu apa? Mengungkapkan. Mengungkapkan kepada Yesus. Memang teman bicaranya ya Yesus yang paling dekat. Ada orang yang mungkin tergerak hatinya, peka, kemudian ada peduli, tetapi diam saja. Kepeduliannya hanya diam di pikiran, tidak ada tindakan. Sedang Maria ini berbuat sesuatu dengan mulutnya. Coba kalau Maria tidak ngomong pada Yesus, tidak terjadi apa-apa. Dan keluarga ini terancam menjadi malu hebat, ditertawakan, dibully, bahkan mungkin orang yang suka anggur, tidak ada anggur, lalu pada pergi, pada pulang kecewa. Oleh karena itu Maria mempunyai suatu karisma. Pertama peka, kemudian peduli, dan mau mengungkapkan. Ini penting, saudara-saudariku. Kebaikan itu tidak hanya disimpan saja. Memang dengan mengungkapkan itu ada resiko. Resikonya ditolak, resikonya dihujat. Bahkan sampai sekarang itu ada orang-orang yang menyalahkan Maria ini. Maria keterlaluan, mendahului kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan itu tidak berkenan, pasti Maria sudah dimarahi. Maria ternyata diterima. Tuhan melaksanakan apa yang menjadi keinginan dari Maria, yakni membuat air menjadi anggur. Dalam bacaan yang kedua itu banyak sekali diungkapkan yang namanya karisma. Berkata-kata dengan hikmat. Ada istilah tong kosong berbunyi nyaring. Karena kosong, kalau ditendang ya gelundang-gelundang. Tetapi kalau berisi, tidak akan berbunyi. Air beriak tanda tak dalam. Kalau ada temanmu yang ngoceh terlalu banyak, ya bisa menjadi pelawak, penghibur, tetapi juga bisa merusak suasana. Justru di sini sedikit bicara tetapi bermakna. Misalnya seorang motivator mengungkapkan sesuatu hal bermakna untuk kehidupan ini. Berkata-kata dengan pengetahuan. Ada orang yang betul bisa mengungkap sejarah Mesir. Mereka bisa dengan ilmu-ilmunya belajar. Kalau di YouTube, kita ini sering kagum dengan orang-orang yang mempelajari kitab suci. Entah dari gereja Protestan, para pendeta, atau dari gereja Ortodok, atau dari gereja Katolik. Mereka ini bisa berbahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa Inggris apalagi. Hebat betul orang-orang itu. Dan bisa menggali kitab suci. Dan lebih tahu maknanya. Ditambah dengan sejarah dunia sejak abad-abad zaman Musa dan seterusnya. Orang-orang seperti ini betul-betul mukjizat. Mereka adalah orang-orang yang berkarisma. Misalnya para filosof
arkeolog, antropolog, juga teolog, dan seterusnya. Ada karisma iman, kepercayaan kepada Tuhan. Kita ini, ibu bapak dan saudara-saudariku, mungkin juga memiliki karisma iman. Karisma iman ini sangat penting dan bermakna. Tuhan Yesus pernah bersabda begini, ketika ada si lumpuh yang mau disembuhkan, ingin disembuhkan, tetapi rumahnya sudah dipenuhi dengan orang, mau masuk sulit, maka atap itu dijebol. Rumah-rumah di Timur Tengah tentu tidak pakai beton ya, hanya ditutup dengan ini dan itu. Mudah dibuka dan 4 orang itu menurunkan si lumpuh. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Karena imanmu, karena iman mereka, maka si lumpuh disembuhkan. Tidak mengatakan karena iman si lumpuh, maka kamu disembuhkan. Tentu si lumpuh juga ada suatu kerinduan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan karena iman mereka, maka orang ini disembuhkan. Seperti juga perwira, karena iman perwira ini, maka anak bawahannya yang di rumah itu disembuhkan. Jadi iman itu menyembuhkan saudara-saudariku. Kalau seorang imam itu imannya dalam, seorang pendeta imannya dalam, itu menjadi rahmat dan berkat bagi umat. Kalau ada seorang ibu atau bapak atau orang tua memiliki iman yang dalam, itu menjadi berkat keselamatan bagi anak-anaknya. Kalau Anda yang sekarang di pembinaan ini memiliki iman, diwujudkan dalam doa yang dalam, maka keluargamu yang ada di rumah, istri dan anak-anakmu juga akan menerima rahmat berkat. Karena imanmu, maka saudara-saudari kita, anak-anak kita dimanapun dilindungi dan diberkati Tuhan. Itulah namanya karisma iman. Sayangnya doa ora tahu, doa tidak hafal, mau doa malah mengkorupsi waktu, tidak jadi, ya bagaimana? Iman memang pertama-tama diwujudkan dalam keheningan dan dalam doa. Menyembuhkan, mungkin ada dokter atau tabib, ada teman-teman yang bisa menyembuhkan, entah itu dari obat-obatan atau dari herbal. Kemudian membedakan bermacam-macam roh. Ini adalah para pembimbing rohani, para konselor, direktur spiritual. Ini adalah yang nempel ini adalah roh jahat. Roh jahat itu tidak pernah menjadi teman. Roh yang namanya setan, saudara-saudari, tidak pernah kan bisa menjadi teman. Namanya roh jahat, mungkin awalnya teman, tetapi memiliki motivasi lain. Ada udang di balik batu. Akibatnya apa? Keluarga retak, orang marah-marah, orang mudah membenci, orang mudah tersinggung. Itu jelas karya-karya roh jahat. Oh, ini sebetulnya jiwa manusia yang belum atau masih melayang-layang. Itu adalah karisma membedakan macam-macam roh. Lalu doanya bagaimana? Saudara-saudari, ini semua, entah yang namanya motivator, namanya sejarawan, arkeolog, filosof, atau yang namanya pendoa, yang namanya imam, yang namanya pendeta,
Itu kan semua jabatan ya. Seorang imam itu tidak ada artinya kalau hanya sebagai imam tetapi tidak punya keutamaan lain. Nah, keutamaan lain itu apa? Ya orangnya harus murah hati. Orangnya harus lemah lembut. Harus peduli seperti Maria. Harus memiliki kasih sayang. Harus memiliki semangat pelayanan. Tadi dalam doa tadi memaafkan. Ikhlas. Bahkan rela menderita. Mau repot. Kalau tidak memiliki keutamaan-keutamaan itu, karisma pokok entah yang namanya penyembuh, pembicara, bernubuat, tidak ada maknanya. Apalagi kalau kemudian menuntut uang, kemudian dia menuntut syarat-syarat tertentu, apalagi dia pelit, bahkan mudah marah, mudah menghakimi, lalu tidak ada gunanya. Jabatan apapun, Bapak Ibu, itu tidak ada gunanya. Untunglah kita mempunyai pemimpin-pemimpin di Indonesia ini yang memiliki karisma jabatan, tetapi juga mempunyai karisma keutamaan. Akan saya simpulkan dengan saya bacakan puisi. Ini kesimpulan saja. Judulnya Mukjizat Kana. Jakarta 15 Januari 2022. Kebetulan saya ada satu botol anggur Kana. Maka mulai tersimpan botol anggur dalam almari di sudut kamar. Ada rasa sayang, tidak tega buka tutup, minum seteguk. Tertulis Kana Wedding Wine, anggur perkawinan Kana. Anggur berkat buah tangan peziarah tanah suci Yerusalem. Mengundang sukacita kalbu, ingat hajat perkawinan di Kana. Terpatri mukjizat pertama, kemuliaan Tuhan ditampakkan. Diawali rasa resah, tak henti, bingung, anggur kurang. Keluarga akan malu hebat, terancam jadi bahan tawa hadirin. Pesta cacat tanpa anggur, kopi dan teh tidak level. Kehadiran sirup warna-warni berbagai merek tidak dipandang. Alkohol cap tikus dan oplosan mematikan tidak dikenal. Hanya anggur dan anggurlah tradisi minum bermartabat. Sabda Yesus, isilah penuh tempayan-tempayan dengan air. Sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Sejenak suasana hening, tegang, tangan pelayan bergetar. Heran dan takjub, air berubah menjadi anggur bermutu. Bersorak dan bergembiralah, mukjizat terjadi di Kana Galilea. Rasakanlah ada sukacita, ikatan belenggu kecemasan sirna. Mata Maria bersinar, diam, saksikan mukjizat Sang Putra. Syukurlah, semangat peduli, gerakkan sanubari Sang Bunda. Berucap penuh harap, mereka kehabisan anggur. Tak ada yang salah, seakan-akan mendesak Allah bertindak. Nurani suci dan semangat peduli selalu berkenan di hati Tuhan. Ada kebebasan misi yang insani bawa sukacita surgawi.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.